Assalamualaikum Bu, saya sudah membaca uraian refleksi dari Ibu tentang pembelajaran di kelas 3 SD. Menarik sekali Bu, karena beberapa hal juga saya alami saat praktik mengajar. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan untuk diskusi. Boleh saya mulai? Waalaikumsalam, silahkan. Saya senang sekali kalau kamu ingin mendalami lebih jauh. Apa yang ingin kamu tanyakan? Pertanyaan pertama saya, bagaimana strategi pembelajaran yang digunakan guru dalam mempengaruhi minat belajar siswa di kelas 3 SD? Wah, pertanyaan yang sangat bagus. Pada dasarnya, strategi pembelajaran adalah jembatan antara materi dan pemahaman siswa. Untuk anak kelas 3 SD, minat belajar itu sangat dipengaruhi oleh suasana kelas dan pendekatan yang digunakan guru. Kalau pembelajarannya hanya satu arah dan membosankan, siswa akan cepat hilang fokus. Tapi kalau kita bisa menyampaikan materi dengan cara yang menyenangkan, melibatkan siswa secara aktif, minat belajar mereka pasti bisa meningkat. Jadi, kalau saya misalnya mengajak siswa bermain sambil belajar, itu bisa jadi bagian dari strategi yang meningkatkan minat belajar ya, Bu? Betul sekali. Misalnya saat mengajar perkalian, kamu bisa menggunakan permainan kelompok atau benda konkret. Mereka tidak hanya duduk diam, tapi ikut aktif. Bahkan hanya dengan mengganti cara bertanya dari berapa 3 kali 4 menjadi jika kamu punya 3 kotak, masing-masing berisi 4 kelereng. Berapa semua kelerengnya? Nah, anak-anak akan lebih menarik dan merasa sedang bermain, bukan sedang diuji. Saya paham, Bu. Lalu, pertanyaan kedua saya, mengapa penting bagi guru memahami karakteristik perkembangan kognitif siswa dalam merancang pembelajaran? Nah, itu penting sekali. Pertanyaan yang penting. Setiap jenjang usia punya tahap perkembangan berpikir dan berbeda. Anak kelas 3 SD umumnya berada dalam tahap operasional konkret menurut Piaget. Artinya, mereka butuh melihat atau manipulasi objek nyata agar bisa memahami konsep. Kalau guru langsung memberikan materi dalam bentuk simbol atau angka tanpa mengaitkannya dengan hal konkret, itu akan menyulitkan mereka. Jadi, sebaiknya tidak langsung memberikan soal-soal abstrak ya, Bu? Iya, betul. Jadi idealnya mulai dari konkret ke semi konkret lalu ke abstrak. Misalnya, ketika mengajar pembagian, kita bisa mulai dengan membagikan permen ke beberapa kelompok secara nyata. Baru setelah itu masuk ke perhitungan angka. Dengan cara itu mereka membangun pemahaman dari pengalaman, bukan sekedar menghafalkan rumus. Saya merasa selama praktik mengajar kemarin, saya masih sering terburu-buru ke soal abstrak. Mungkin itu sebabnya beberapa siswa terlihat bingung. Itu wajar terjadi di awal, tapi bagus kamu menyadarinya. Menjadi guru itu proses belajar yang terus menerus. Yang penting kamu terbuka dan refleksi dan selalu memperbaiki. Pertanyaan terakhir saya, bagaimana saya bisa menerapkan media konkret atau permainan edukatif dalam pembelajaran matematika yang saya ampuh, terutama kalau sarana di sekolah terbatas? Pertanyaan yang bagus dan sangat relevan. Banyak guru merasa terbatas karena tidak ada alat peraga buatan pabrik. Padahal media konkret itu tidak harus mahal atau rumit. Kamu bisa menggunakan benda-benda sekitar seperti batu kecil, kancing, stik es krim, atau bahkan potongan kertas warna. Kalau untuk permainan edukatif, apa ada contoh yang sederhana, Bu? Tentu ada. Salah satu yang saya sering gunakan adalah permainan toko-tokoan. Untuk materi uang misalnya, anak-anak bermain peran sebagai penjual dan pembeli, menghitung harga, memberi kembalian. Itu akan melatih penjumlahan dan pengurangan mereka. Untuk perkalian bisa main bingo matematika atau papan angka meloncat di lantai dengan kapur. Kreativitas guru kan di sini sangat penting sekali. Wah,
Ide-idenya menarik dan cukup mudah diterapkan ya Bu. Saya jadi semangat mencoba di pertemuan selanjutnya. Itu bagus. Jangan takut bereksperimen. Setiap kelas pasti punya dinamika yang berbeda. Jadi penting juga untuk fleksibel. Yang penting adalah memastikan siswa paham, senang belajar dan terlibat aktif. Terima kasih banyak ya Bu atas penjelasan dan sarannya. Saya jadi punya banyak ide dan lebih sadar pentingnya memahami karakteristik siswa serta menggunakan metode yang bervariatif. Sama-sama. Terus semangat belajar dan jangan ragu untuk bertanya atau berdiskusi kapan saja. Kamu sudah di jalur yang benar sebagai calon guru. Terima kasih banyak ya Bu untuk waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya. Iya, sama-sama.